Biar cepet seru, sini saya akan membahas analisis untuk chapter 1049. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, seperti biasa, kita akan menganalisis atau breakdown untuk One Piece chapter 1049 kemarin yang sangat-sangat luar biasa ini. Dimana di video ini, karena namanya breakdown, jadi kita hanya terfokus ke hal-hal yang mungkin akan terlewat lah jika dibaca sepintas saja. Dan buat yang belum tahu alurnya seperti apa, sudah saya bahas lengkap di video review kemarin. Jika kalian ingin tonton, klik kartu di atas kanan ya. Dimana akan kita mulai langsung bahas dari perubahan Kaido di naga apinya. Apa benar itu adalah mode tertinggi dari perubahan Kaido? Mode yang secara kasar dapat kita bilang doang dia cuma melapisi tubuhnya dengan panas dari bolo breednya tersebut. Dan akhirnya buatnya menjadi naga magma yang notabene dapat kita bilang itu perubahan dengan tambahan tools dari panas apinya saja. Apakah itu mode awakening dari Kaido? Nah, mari kita coba lihat apa itu awakening Zoan. Di mana sejauh ini yang terkonfirmasi cuma mungkin makhluk-makhluk di Impel Down sesuai kata-kata krokodil, dan juga kapten kita alias Luffy ketika dia berubah ke mode Gear 5-nya. Yang awalnya itu awakening, tapi Luffy menamainya Gear 5 karena katanya sudah pinnacle dari kemampuannya tersebut. Nah, pertama, coba kita lihat di Impel Down, mereka adalah pemakan buah iblis, dan kita lihat di awakening-nya mereka lebih terlihat di mode Zoan-nya dibandingkan mode hybrid Zoan biasanya yang banyak mode manusianya. Tapi ingat di sini konteksnya dia lebih Zoan di mode hybridnya ya, bukan Zoan yang benar-benar murni berubah menjadi binatang, tapi hybrid cuma lebih banyak atau persentasenya lebih banyak mode Zoannya. Dan sekarang kita lihat di Kaido. Ya, buat yang tidak suka dengan sebutan awakening, kita akan sebut versi lain dari hybrid aja kali ya. Dimana pertama versi 1 Kaido bisa kita lihat ini adalah mode hybrid pertama yang dia tunjukkan kepada kita. Yang kita juga lihat bagaimana Oda membuat mode hybrid Kaido ini dengan sangat epic sekali, karena butuh beberapa chapter hingga akhirnya Oda mereveal jika inilah bentuk hybrid dari Kaido. Yang berarti butuh lama sekali Oda untuk menyimpan mode hybrid dari Kaido ini. Yang bukankah cukup aneh? Oda menunggu-nunggu dan menyimpan mode hybrid Kaido, tapi akhirnya dia kalah cuma di mode Zoannya saja. Tapi oke lah, mari kita lihat mode hybrid versi 1 dari Kaido, dimana porsi manusianya jauh lebih banyak dari porsi naganya di mode hybrid ini. Dimana kalian bisa perhatikan mulai dari alis, hidung, gigi taring, otot tangan, dan yang lainnya di mode versi 1 hybrid ini itu lebih ke bentuk tubuh dari Kaido. Dimana jika kalian perhatikan di versi 2 hybrid yang ini mungkin banyak mode-mode lah perubahan dari Kaido. Untuk tampilannya Kaido ini cukup berubah. Dia mempunyai taring lengkap di giginya, lalu juga hidung yang lebih besar dan alis yang sama persis dengan alis di mode Zoan atau naganya tersebut. Bedalah dengan alis di versi 1 yang tadi yang sama dengan mode manusianya. Bahkan masa ototnya meningkat drastis di versi 2 ini. Lalu coba kita bandingkan kekuatan dari versi 1 dan versi 2 dari hybrid Kaido. Di versi 1 kita lihat Luffy setelah kembali lagi dari kekalahan keduanya, dia udah bisa nyimbangin kekuatan Kaido dengan Hausoku no Haki-nya. Dia bahkan bisa menerima serangan Kaido, dan dia juga bahkan bisa lebih cepat dari Kaido di versi satunya ini, seperti yang kita lihat di chapter 1036. Tapi bagaimana dengan versi 2 dari hybrid Kaido? Yang kita lihat Luffy bahkan masih belum pernah unggul terhadap versi 2 hybrid Kaido ini. Dia merasakan kesakitan saat dihajar oleh Kaido di mode versi 2-nya. Bahkan ketika Luffy udah berubah ke mode Gear 4-nya, Luffy tetap saja masih belum bisa mengimbangi mode hybrid dari Kaido ini seperti yang kita lihat di chapter 1042.
Yang sejujurnya, tanpa Luffy diganggu oleh si Pinol pun, Kaido masih bisa memenangkan duel dengan Luffy tersebut. Kenapa saya bisa berasumsi demikian? Karena mari kita lihat saat Luffy Awakening atau berada di mode Gear 5-nya, dia memang bisa mengungguli Kaido saat Kaido berada di versi 1 hybridnya, tapi kita lihat setelah dia berubah ke versi 2-nya. Luffy bahkan kalah cepat lah di Gear 5-nya, dan bahkan Luffy pula merasakan kesakitan menerima serangan dari Kaido di versi 2-nya ini. Dimana ini bahkan saya sampai baca ulang dari pertarungan Luffy versus Kaido setelah ada perubahan versi 1 dan 2 dari hybrid Kaido. Yang ternyata selama ini Luffy masih belum bisa mengungguli Kaido ketika dia berada di versi keduanya. Belum berhasil adu kekuatan lah, belum berhasil adu kecepatan lah, dan kita juga lihat seberapa cepat Kaido bisa berubah secara instan dari tiap versi modenya tersebut. Yang kesimpulannya, entah itu Awakening atau bukan, tapi Kaido dapat berubah secara instan yang memberikannya kecepatan dan kekuatan luar biasa di versi hybrid keduanya tersebut. Mungkin banyak yang nanya, lah bang, kalau Kaido versi 2 lebih kuat, kenapa dia nggak terus-terusan berada di mode tersebut? Ingat, jika versi kedua ini benar-benar Awakening, bukankah sudah terjawab dengan jelas mode Awakening ini memakan energi yang sangat banyak seperti kata-kata dari Lau dan juga Kid. Makanya akhirnya Kaido memutuskan untuk berubah ketika benar-benar diperlukan saja, dan itulah seperti yang kita lihat dari duel dia melawan Luffy. Kenapa sih banyak juga nih yang langsung bilang, ya kan Luffy terbang ke langit bang, gimana caranya Kaido bisa ngelawan Luffy di mode hybrid? Ya jelas lah, dia pasti berubah ke mode naga biar bisa terbang. Apakah kalian sadar Kaido udah 50 chapter lebih loh menerbangkan Onigashima, pulau segede gaban, saat dia bertarung melawan Worst Generation lah, melawan Yamato lah, melawan Luffy, sampai berpart-part dia berubah ke naganya, ke versi satunya, versi 2 hybridnya, lagi-lagi sambil dia nerbangin pulau segede itu. Kalau mungkin itu jadi alasan Kaido nggak bisa terbang di mode hybrid sih, ya berarti selama ini Luffy menang karena privilege. Kaido masih punya fokus untuk nerbangin pulau sebesar itu, makanya dia nggak bisa terbang di mode hybridnya. Atau mungkin bakal ada yang bilang, lah bang, gak ngaruh bukan, awan api Onigashima itu kan sama tubuh Kaido udah kayak otomatis aja nih terbangnya. Lagi-lagi kembali ke kata-kata Yamato. Dia bilang awan api dari Kaido ini mulai melemah dan Onigashima bisa saja jatuh, yang berarti Kaido sudah melemah juga. Nah, dari sini cukup jelaskan kemampuannya itu sebanding lurus dengan keadaan dari Kaido ini. Jadi alasan Kaido nggak bisa terbang seharusnya kurang relevan. Lalu apa mungkin ada yang bilang juga, terus gimana bang caranya Kaido hybrid yang ukurannya kecil itu bisa ngehajar tonjokan Luffy yang segede Onigashima? Nah ini nih baru namanya kecerdasan dalam pertarungan. Kalau Kaido bisa nyerang tubuh utama Luffy yang kecil normal, ngapain dia harus beradu sama tonjokan raksasanya itu? Kaido di mode hybridnya aja udah unggul semua serangan, kecepatan, kekuatan dengan Luffy di mode Gear 5-nya. Mending dia ngajar tubuh Luffy aja daripada dia harus beradu dengan tangan sebesar pulau tersebut. Nah tapi bukan berarti lebih baik A daripada B dan sebagainya, karena inilah serial One Piece. Kadang hal-hal linear seperti itu memang tidak akan dengan mudah terjadi di sebuah pertarungan. Makanya Oda akhirnya dia memainkan hanya di narasinya saja yang luar biasa dari duel mereka. Yang jelas kita lihat dari kata-kata Kaido kepada Luffy, kau tidak bisa mengubah dunia ini, dan diberikan flashback Kaido yang singkat-singkat nih di chapter tersebut. Hingga akhirnya ditutup dengan kata-katanya kepada King bahwa orang yang kau tunggu yaitu Joy Boy adalah orang yang nanti akan mengalahkan dirinya. Ini adalah narasi yang menurut saya sangat-sangat luar biasa sekali. Dia tahu bahwa seorang yang dapat mengubah dunia ini adalah seorang yang bisa mengalahkan dirinya tersebut. Dia dulu juga ingin mengubah dunia ini, tapi akhirnya Kaido tahu orang yang dapat mengubah dunia adalah Joy Boy setelah pertemuannya dengan King atau Arbel. Makanya sebelumnya dia sempat bertanyakan kepada King,
Apa kau masih percaya jika aku adalah Joy Boy? Tapi akhirnya setelah mendengar anaknya Yamato berkata tentang Joy Boy, dia pun mulai yakin kalau dia bukanlah seorang Joy Boy, tapi dia adalah jalan yang perlu dilalui oleh seseorang yang akan menjadi Joy Boy. Sebenarnya itulah narasi luar biasa yang Oda bangun dari duel Luffy melawan Kaido. Yang bahkan di chapter ini juga kita diberikan insight yang luar biasa terkait impian Kaido akan kesetaraan atau equality dan kebebasan atau liberation. Sebutan dari Joy Boy atau Nika juga kan sebagai warrior of liberation. Maka ketika Luffy berkata dunia yang diinginkan adalah agar teman-temannya dapat makan apapun yang mereka mau, yang bisa kita artikan bukankah itu sebagai equality yang sebenarnya Kaido inginkan? Dan maka dengan itu Kaido ini semakin yakin, oke, ternyata dia adalah Joy Boy yang selama ini kita tunggu. Dia pula bahkan dapat menyudutkanku sampai ke tingkat seperti ini, yang berarti saya percaya dia orang yang luar biasa nih bocah tersebut. Dan boom, akhirnya Kaido terhempas jatuh dan kalah. Di mana duelnya, seperti yang saya bilang di review, biasa saja. Ingat di chapter ini ya, kalau dari chapter-chapter sebelumnya sih, duel Luffy versus Kaido sangat luar biasa. Tapi yang ada bangun atau narasi di chapter ini sangat-sangat luar biasa. Karena emang One Piece adalah serial of narration and story dan bukan fighting bakbuk doang. One Piece memang dibangun bukan sebagai pertarungan seperti serial-serial lain, tapi lebih fokus ke narasi dan benar-benar ke ceritanya. Dari bocah yang berlayar dengan menonjok monster laut sampai akhirnya bocah yang menghajar monster terkuat di dunia, Kaido di wujud naganya. Bukankah itu narasi yang sangat luar biasa? Sekali lagi, saya tidak mempermasalahkan Luffy menang melawan Kaido, tapi mungkin karena penutupan di chapter ini saja nih yang dilempar ke hal-hal lain dulu, baru kembali ke Luffy versus Kaido lagi dengan last hit-nya yang mungkin sedikit kurang lah di bagian hal itu. Serta saya juga mau coba sedikit bahas nih terkait hal yang cukup ramai dibahas di review kemarin, dimana ada yang sampai misuh terkait pendapat saya tentang duel di chapter ini. Ketika saya bilang hal ini kurang epic kemenangan Luffy, jika ini benar-benar Luffy sudah menang ya di chapter 1049. Ada yang sampai ngebanding-bandingin, katanya semua channel lain aja bilang duel Luffy udah epic bang, kok cuma channel ini aja yang bilangnya beda. Oke, sebenarnya ini hal yang cukup menarik. Bahkan di Twitter pun akun dari Oro Japan sendiri yang sejujurnya saya malah lebih kredibel ke akun ini sih, yang udah berdiri dari dulu banget ngasih spoiler, forum-forum dan yang lain-lain. Bahkan jauh lebih kredibel dibandingkan saya sendiri. Dia tidak bisa menerima apa yang terjadi. Ada yang aneh dengan chapter ini, di mana Kaido terjatuh sangatlah tidak menarik dan flashback Kaido yang cuma 4 page doang. Bahkan flashback Shenor Pink masih jauh lebih baik dari Kaido ini. Yang bisa kalian lihat, dia membuat kata-kata yang sangat tegas sekali, di mana flashback Shenor Pink katanya jauh lebih baik. Waduh. Dan ada tambahan, permasalahannya sebenarnya bukan di flashbacknya, tapi Oda terlalu fokus ke event-event lain, sehingga ketika kembali ke karakter utama, dia membereskannya terlalu cepat. Yang ini sejujurnya saya sangat sependapat seperti yang saya bilang di video review kemarin. Lalu nggak akan jauh sih, bakal banyak komentar-komentar bocil yang nggak mau berargumen langsung bilang, lah bang, kalau nggak terima bikin aja manga sendirilah. Banyak protes. Aduh, klasik banget. Ketika ada orang yang berpendapat dan dia nggak menerima, muncul deh jurus andalannya. Dimana poin yang coba saya bahas di sini adalah ketika ada orang yang berbeda pendapat, apakah itu berarti sebuah hal kriminal? Kita harus bisa ngebontot aja di belakang gitu orang lain yang punya pendapat mayoritas. Ya jelas lah, kita cuma bisa pengikut kalau mindsetnya cuma begitu doang. Ibarat inilah kalian nonton film di bioskop, dimana menurut kalian ini film biasa aja, nggak ada yang menarik. Tapi orang-orang pada bilang film ini keren, parah, luar biasa. Pokoknya 10 of a 10 lah untuk ratingnya. Apa kalian harus ikut-ikutan bilang kalau itu film luar biasa, padahal menurut kalian itu biasa aja, cuma karena mayoritas dari orang yang lain bilang ini film yang bagus? Dan jika iya, berarti itulah orang tanpa pendirian. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Tapi belum selesai nih. Masih ada iklan dulu dari desain favorit kalian di Misfits Society, dimana kali ini desain dari Sencho yang baru-baru ini menggegerkan dunia peraniman dengan Luffy di mode Gear 5 Awakening-nya dong. Nah, untuk desain jelasnya, yuk ditonton dulu videonya.
laughing all the way to the bank. Gimana? Keren banget kan? Untuk kamu para OP lovers wajib banget nih punya kaosnya sekarang. Pesan bisa bayar di tempat, gratis ongkir juga, dan pengiriman cepat banget. Untuk t-shirt sendiri menggunakan bahan cotton combat 24S dengan bahan yang tebal tapi tetap lembut dan adem saat dipakai. Cocok banget dong untuk dipakai hangout atau untuk sehari-hari. Dan pembelian ini garansi 100% uang kembali jika barang cacat dan tak layak pakai. Tunggu apa lagi? Miliki sekarang juga. Untuk harga dan link pemesanan bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.